Kisah Saudara Kelinci Sirih. Siang yang begitu cerah, daun-daun di tepian rumah dengan hempasan indah oleh angin, dan seorang pria berjalan dengan seekor kelinci menuju utara dari rumahnya. Tujuan yang dengannya sering dia kunjungi ketika dia jenuh akan mencari kesenangan dan kesehatan tubuh yang jauh dari kakaknya yang sedang di luar kota. Kelinci putih bertelinga panjang dengan mata lancip dan lucu sedang mengunyah batang kangkung dan wortel yang laki-laki itu petik di kebun samping rumah. Seorang wanita parubaya sedang menyiapkan masakan di dapur menggunakan tungku, menuangkan teh hangat ke secangkir gelas. "Terima kasih, Nek," pria itu berkata. Hujan, tetesan air dari daun talas di samping rumah kayu bergaya modern itu. "Ini makan." Nenek meletakkan kentang goreng di sebelah teh yang diseduh ke gelas tadi itu. "Kakak kalau gak Desember ini, kemungkinan Juni mau kesini, Nek." Neneknya mengedipkan mata dan berkata, "Ya sudah, makan dulu makanannya." Demikian pula kakaknya yang jauh dari mereka kesepian. Laki-laki penyayang, sabar dan beruntung. Suara hujan sore itu menetes dari atap ke sela-sela tanah pinggir rumah. Seekor kelinci menghadap sinar cerah dari pintu yang terbuka. Kelinci dengan pandangan mata lancip dan tajam. Di kamar itu, pria dengan rambut belah tengahnya yang sedang bangun dari tidur menyingkirkan selimut tebal dari badannya. Di meja terdapat makanan yang nenek siapkan. Nenek berkata, "Pintu kamarmu terbuka. Kelincimu keluar mungkin ke halaman." "Saya masih belum lapar. Nanti makanannya saya makan. Saya letakkan di meja saja dulu makanannya ya." Suasana segar. Setelah hujan reda, hanyalah gerimis pagi waktu itu. Berjalan di atas tanah setapak ke arah utara menuju sungai. Seekor kelincinya di pinggir sungai dengan keranjang berwarna kuning rotan. Dari kejauhan laki-laki itu memandangi kelinci dan berkata, "Keranjang? Kenapa ada keranjang di sini?" Laki-laki itu mendekati tepian sungai. Semakin jelas suara bayi. Diangkatlah keranjang itu dari sungai dan dibawa ke rumah bersama neneknya. Gerbang terbuka dengan suara roda besi yang nyaring. Satpam menunggu dan berjaga para anak-anak siswa yang datang pagi hari dan kembali ke rumahnya sampai sore hari. Suara bel jam 11 siang. Rumah di sebuah kota. "Makan dagingnya, Sir. Jangan sedikit-sedikit saja kamu itu. Yang banyak lompatanmu biar tinggi. Di kelasmu tidak akan ada yang menandingi nanti kalau makan yang banyak," ucap pria dengan menatap layar pad bersama anak laki-laki berkulit putih di kasur itu. "Besok ada seleksi lomba. Aku ikut dan bersama teman kelas yang lainnya." Menatapnya lalu berkata, "Baguslah itu."
Selesaikan makannya lalu tidur. Besok biar bangun pagi. Bus kota, jurusan SMA Brawijaya. Seorang laki-laki berusia 16 tahun. Kok kamu gak diantar dan sekarang naik angkutan umum? Ucap teman di sampingnya. Aku lagi mencoba naik bus angkutan saja. Balas pertanyaan teman-temannya itu. Oh iya. Suasana sekolah. Ruang kelas 9. Pembelajaran dengan hikmat serta berjalan dengan tenang. Para pembelajar rajin serta persaingan sehat termasuk dalam seleksi perlombaan dalam rangka ulang tahun sekolah. Tetap tenang untuk mengikuti pelajaran kerohanian. Setelah itu mempersiapkan untuk kelulusan seperti pasukan dari berbagai kelompok dan keluar dari tempatnya untuk memandang sejauh mana mereka memandang akan semua yang mereka berlari. Sebuah langkah yang bertahap dan tabah menjalani. Sebenarnya tidaklah percaya bisa sampai di tahap yang betul-betul hambar selagi berada di titik tengah. Seberapa tenaga yang telah dikeluarkan. Otot tubuh sudah tidak sama lagi seperti yang lalu. Pikiran yang mulai terarah kemana dia menemui arahnya masing-masing. Tapi aku hanya tidak terlalu jauh. Hei, kamu dipanggil pelatih di ruang guru. Temannya dengan lantang memanggil. Sini duduk. Ini yang punya tekad dan pandangan yang panjang dan optimisnya sangat terlihat dari tatapannya. Apa bisa aku menjalani hal ini dengan semangat dan tekadku sendiri? Ditambah dengan sebetulnya masih belum tahu akan kemana melangkah. Berpijak di tanah yang galiannya belum tahu muncul di tempat mana. Pelatih dengan gelar bertuliskan Purna atlet berwarna oranye. Terus-terusan berbicara dan memberikan pandangan kepadaku. Jawabanku hanyalah semoga bisa. Tidak bisa dipungkiri. Aku hanya bisa kembali dengan sikap yang sama. Wah, selamat ya Siri. Aku sungguh tidak tahu diri. Ucapnya dalam hatinya. Aku bukan siapa-siapa. Waktu itu, mendengarkan telepon abangnya, Etip, dalam pembicaraan dia dengan kakaknya, Dangai, di teleponnya. Sebetulnya aku siapa? Kok bisa aku ada di sini? Siapa yang bukan siapa-siapa? Aku hanya anak yang ditemukan di pinggir sungai. Malam itu, di dalam mimpiku begitu banyak saat hitam dan titik putih itu di tengahnya mulai melebar dan tersisa putih keseluruhan. Akankah mimpi itu mengartikan hitam adalah hambatan dan putih adalah ruangan hampa yang dengannya aku isi perjalanan hidup, yang tidak mengerti kemana selanjutnya akan berjalan. Pertengkaran di tengah malam. Kamu aku rawat seperti anak aku. Tidak akan aku telantarkan jika kamu sendirian, dan akan aku rawat sampai kamu benar-benar menjadi orang. Ucap dia waktu itu. Etip. Siri, ayo. Yang kencang, jangan biarkan yang lain mendahului kita.
kata Gary saat latihan lari di pagi itu. Iya, ayo Gary. Siapa yang pulang nyampe rumah lalu ngabarin di grup WA duluan itu adalah pemenangnya. Oke, dengan serempak. Di setiap detik kamar dengan segala warna pernak-pernik emas di kilauan medali yang dia dapatkan. Seperti kurang berarti menatap alam hanya karena angin yang berhembus dari jendela. Rindu entah kemana merindu. Siri, belum tidur. Kenapa tidak tidur? Ini sudah malam. Aku dengan diam, selagi baik-baik saja dan lalu mulai tertidur dan terbangun di pagi hari. Aku sudah tahu semua dari pembicaraan dengan kakak. Siri dengan kerutan wajahnya sambil menangis. Seberapa tinggi aku berjalan melewati jalan terjal. Tidak amat pelik yang sudah aku lewati. Etip terdiam. Siri masih lanjut berbicara. Berangkat, berjumpa dengan teman, melakukan aktivitas yang bermanfaat, hingga menunjukkan prestasi. Semua itu tidaklah terlalu penting. Etip kepanikan. Aku telepon Dangai. Kamu yang tenang, Siri. Mau tenang seperti apa? Tidak usah telepon ke Dangai. Segala sesuatu yang sudah dilalui maupun belum dilalui. Begitu sangat kecewa jika ada rahasia yang disembunyikan. Di mana dengan jauhnya rahasia yang menimbulkan kekecewaan sangat mendalam. Jangankan melanjutkan apa yang telah dilalui, yang terasa berharga, semua itu terasa lenyap dan hilang. Halo, ini Kak Dangai. Speaker handphone Etip menaikkan volume handphonenya. Siri, jangan jadikan apa yang telah kamu ketahui itu sebagai hal yang membuat kamu tidak semangat. Seharusnya kamu tidak boleh bersikap berlebihan kepada diri kamu sendiri. Kejar impianmu. Siri sambil sesengguhkan. Yang dari dulu Siri panggil abang, memeluknya sambil berkata, "Betul itu Siri." Siri emosi, lalu pergi keluar dan berteriak sambil menangis. "Aku anak pungut." Disusul dengan Etip lalu berkata, "Jangan bicara seperti itu. Bagaimana kamu marah pada diri kamu sendiri, sedangkan kamu masih bisa tersenyum bersama kita di sini?" Hening. Mereka tidak bersuara, hanya telepon yang masih terhubung di genggaman abangnya. "Kalian semua bisa." Terdiam. Lalu Siri berkata, "Ya, terima kasih."